Pancasila itu sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila itu ideologi bangsa. Pancasila itu pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila itu pedoman rakyat Indonesia. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Sebelum kita mengetahui arti lebih lanjut tentang Pancasila, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari Pancasila itu sendiri. Sejarah yang pertama yaitu pada rumusan dari Insinyur Soekarno yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 yang juga disebut sebagai lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI yang pertama. Dengan isi rumusannya yaitu sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah yang kedua yaitu pada Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusannya yaitu sebagai berikut. Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga, terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sila-silanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini dirubah karena mengingat negara kita memiliki banyak sekali agama, terutama pada Indonesia bagian timur. Maka dari itu, demi suatu keadilan dan persatuan, diubahlah dari syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan masyarakat Indonesia sudah tertuang di masing-masing kelima sila Pancasila tersebut. Dengan demikian, keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama sudah disatukan oleh yang namanya Pancasila dengan simbolnya yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi, kita menjadi tahu bahwa Pancasila itu adalah pilar ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila ini menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kelima silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pada sila pertama. Pemerintah sudah menetapkan 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Makna dari sila pertama, sila Pancasila ini yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi jika ada rakyat Indonesia yang tidak menganut agama sama sekali, maka dia sudah melanggar sila yang pertama. Implementasi dari sila pertama Pancasila ini terbagi atas 4 pokok bahasan. Pertama yaitu percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di sini berarti bahwa setiap rakyat Indonesia wajib memeluk agama yang diyakininya,
Jadi, setiap rakyat Indonesia tidak boleh menjadi ateis. Yang kedua yaitu takwa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti memeluk agama tanpa adanya diskriminasi, karena agama merupakan identitas diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu toleransi. Karena di Indonesia memiliki banyak dan beragam agama, hal ini justrulah yang meningkatkan kita dalam bertoleransi antar umat beragama. Selain itu, kita juga dapat bergotong royong dan saling tolong-menolong antar umat beragama satu sama lain. Poin yang keempat yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini berarti kita dapat bebas memilih agama dan beribadah sesuai apa yang kita yakini. Kebebasan beragama ini diatur pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat yang pertama berisi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu menjamin seluruh penduduk Indonesia untuk bebas memilih agama dan beribadah sesuai apa yang dia yakini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Pancasila sila pertama ini, maka simaklah video berikut yang merupakan salah satu dari implementasi Pancasila sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa.